Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Anti Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 15 Januari 2024. Nggak terasa udah pertengahan bulan Januari, teman-teman. Dan untuk perdagangan hari ini, hari Senin ya, itu akan ada beberapa news. Yang pertama, Amerika Serikat masih libur, teman-teman, karena ada Martin Luther King Day ya. Jadi hari peringatan gitu, di mana market Amerikanya berpeluang untuk masih libur. Kemudian dari Inggris kita akan dapat data soal labor productivity, ini berhubungan sama ketenaga kerjaan. Kemudian juga ada data dari Eurogroup meeting industrial production untuk Uni Eropa. Jadi narasi atau berita di hari Senin ini mungkin nggak terlalu banyak, dan impact-nya terhadap market pun juga sepertinya bakalan minim saja, teman-teman. Itu dari market ekonomi. Sekarang kita coba lihat dari beberapa narasi atau news yang mungkin berpeluang menjadi sentimen baik itu positif atau negatif untuk market. Yang pertama, ini ada prediksi dari Barclays ya, teman-teman, salah satu perusahaan institusi keuangan. Itu membuat perubahan dalam, dia melihat ya bahwa saat ini keputusan dari Fed itu akan menjadi sangat-sangat penting. Terlebih akan ada FOMC meeting terkait dengan keputusan suku bunga dari The Fed yang akan ada di Maret, di bulan Maret. Dan dia melihat bahwa sekarang pemotongan akan mulai pada bulan Maret. Jadi Barclays sendiri punya analisa sendiri terkait dengan data-data inflasi yang sudah dilihat dan lain sebagainya, itu memunculkan sebuah data bahwa Fed akan mulai menurunkan suku bunganya di Maret, teman-teman. Jadi perkiraannya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat daripada toolsnya saat ini, kita masuk ke Fed Rate Monitor Tools. Di sini kita bisa melihat nih kira-kira prediksi Fed ke depannya masih akan mempertahankan suku bunga atau tidak, itu bagaimana. Kalau kita lihat, teman-teman, akan mulai ada rate decision kembali di tanggal 1 Februari 2024 nanti ya. Kurang lebih 2 minggu ke depan itu akan ada FOMC meeting lagi terkait dengan keputusan. Dan sepertinya sih dari konsensus itu masih meyakini bahwa Fed masih akan kemungkinan mempertahankan suku bunga pada pertemuan Februari nanti. Itu dipertahankan ya suku bunganya di kisaran 5,5%, teman-teman. Nah, kemungkinan di bulan Maretnya, FOMC berikutnya tentang keputusan suku bunga itu kemungkinan baru akan mulai cut rate. Begitu kemungkinannya. Apakah benar atau enggak ya, kita lihat gimana dari data-data seperti PCE, CPI, dan juga PPI. Data-data inflasi ini akan menjadi data-data penting untuk Fed dalam hal memutuskan suku bunga ke depannya. Dan teman-teman, kita lagi menunggu Fed pivot. Kondisi pivot itu adalah kondisi di mana Fed udah mulai menurunkan suku bunga. Memangkas suku bunga itu berarti menurunkan suku bunga yang ada di bank, menyebabkan industri, mungkin itu bisnis, akan lebih gampang buat minjem duit di bank karena suku bunganya lebih ringan, teman-teman. Sehingga ini akan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Terkait bila mana ada masalah seperti kebangkrutan, dari bank sentral sendiri juga biasanya bakal membackup, membuat dana talangan gitu, teman-teman. Dananya akan disebar lagi ke market, sehingga market yang sebelumnya masalah ya karena suku bunga tinggi, itu pelan-pelan akan mulai bangkit. Nah, karena ada aliran dana yang masuk ke market, ini bisa menjadi narasi sentimen positif untuk market ke depannya. Jadi in the long run, kalau sentimen pivot sudah mulai muncul, itu akan menjadi narasi positif buat market saham, komoditi, bahkan kripto juga, teman-teman. Jadi itu ya kurang lebih ke depannya. Kemudian kalau kita melihat, ini juga ada sebuah analis gitu, teman-teman, yang mengatakan bahwa kondisi dari approval Bitcoin yang sudah dilakukan kemarin, approval Bitcoin ETF ya, yang sudah mendapatkan persetujuan, ini akan menjadi semacam bisnis jangka panjang nih, teman-teman, yang tentunya akan ya akan dinanti oleh banyak perusahaan-perusahaan. Institusi sekarang sudah boleh masuk dan mengadopsi Bitcoin melalui Bitcoin ETF tersebut, dan ini bisa menjadi salah satu tren ke depannya yang menjadi solusi untuk para investor. Dan ya, yang menjadi tantangan di sini sih disebutkan adalah jaringan-jaringan dari blockchain-blockchain khususnya yang sudah besar dan mapan kayak
Bitcoin sama Ethereum yang akan mengalami tantangan pada kecepatan dan juga biaya transaksinya. Itu teman-teman, dari sentimen menurut saya ini sentimennya bakalan positif tapi untuk jangka panjang. Kemudian dari berita yang lain, ini SEC sepertinya tidak akan mengapprove untuk Ethereum ETF dalam jangka waktu ke depannya. Ini dikatakan oleh TD Cowen ya. Dia melihat bahwa narasi terkait dengan SEC yang bakalan mempertimbangkan terkait dengan spot Ethereum ETF ini bakalan menemui masalah atau struggling teman-teman. Ya, karena struggling, ekspektasi market mungkin terlalu berlebihan untuk saat ini terkait dengan Ethereum ETF. Mentang-mentang Bitcoin-nya di-approve, belum tentu Ethereum juga bakalan mendapatkan persetujuan yang sama. Tapi market sudah terlanjur optimis di awal, teman-teman. Nah, ini ada pertentangan ya. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa, bagaimana Fed akan mengambil keputusan terkait hal tersebut. Tapi menurut saya ini masih akan sangat-sangat menarik untuk kita nanti kelanjutannya. Jadi masih akan ada drama terkait dengan Ethereum ETF. Lalu teman-teman, ada Celsius. Ini perusahaan yang kemarin sempat bermasalah ya teman-teman. Dari platform DeFi mereka itu dikabarkan mulai memindahkan aset Ethereum yang mereka punya. Ya, sekitar 125 juta US dollar Ethereum sudah berhasil dipindahkan dari wallet Celsius. Ini dilacak langsung oleh Arkham Intelligence yang melihat bahwa Celsius sudah mulai melakukan pemindahan aset mereka ke beberapa exchange. Salah satunya termasuk di Coinbase dan juga Falcon X. Ya, ini terkait mungkin dengan Celsius yang memang sebelumnya sudah mengajukan kebangkrutan ya. Mereka harus jual dana mereka untuk tutup kerugian dari para investor. Jadi apa impactnya? Ya impactnya tentunya adalah memanfaatkan situasi daripada kenaikan harga pada Ethereum kemarin. Mereka justru malah jualan, teman-teman. Jadi Celsius sudah jualan. Kemudian ada berita kurang bagus dari Binance. Baru aja Google Play Store di India itu melakukan blok terhadap aplikasi Binance. Binance tidak bisa diakses lagi di India. Ya, kita harus download di website teman-teman kalau mau pakai. Di Indonesia kayaknya masih bisa ya. Jadi aman-aman aja. Ya itulah, ini kebijakan masing-masing negara. Kalau mereka blok ya ya udah. OKX juga ternyata sudah diblok duluan. Itu beritanya. Kemudian datang juga dari Hong Kong Virtual Asset Consortium, baru aja meremove XRP menjadi Global Crypto Index yang ada di Hong Kong. Jadi HKVAC ini adalah terdiri dari top 5 cryptocurrency yang masuk ke indeks. Ini adalah nama-nama koinnya: ICP, Near Protocol, Optimism, INJ, sama IMX atau Immutable X. Jadi token-token ini merupakan top 5 besar koin yang menjadi bagian dari konsorsium Hong Kong Virtual Asset, teman-teman. Dan ini tentunya narasi yang positif untuk beberapa koin ini karena tentunya adopsi mereka akan lebih tinggi khususnya untuk market Hong Kong. Nah, baru aja XRP di remove, teman-teman. Dan ya menurut saya ini bisa menjadi salah satu narasi yang kurang begitu baik untuk XRP. Dan sebelumnya juga sudah di remove ya untuk Solana, teman-teman. Dan ini adalah koin-koin yang bakalan menarik ke depannya: ICP, Near Protocol, OP, kemudian INJ, IMX. Sisanya ada TUSD, BUSD, Habar, Phil, dan juga MKR. Ya, itu sih teman-teman. Kemudian dari berita yang lain, Hedera mempersiapkan dana yang lumayan besar, teman-teman. Kalau kita lihat dari beritanya, Hedera ini sudah mempersiapkan approve allocation sekitar 4,8 miliar US dollar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melakukan developing ke depannya terhadap ekosistem jaringan komunitas yang dimiliki oleh Hedera Habar, teman-teman. Ini merupakan salah satu sentimen yang positif di mana Dewan mengatakan atau menyatakan sekitar 4,248 miliar Habar itu akan diarahkan pada insentif, termasuk Habar Foundation, Hashgraph Association, DLT Science Foundation.
Dana tersebut merupakan bagian dari tujuan Hedera untuk memperkuat basisnya menyusul kinerja pada tahun 2023 dengan lebih dari 33 miliar transaksi nyata di jaringan tersebut. Oke, ini ada semacam dana talangan yang digunakan untuk menumbuhkan kembali ekosistem Hedera menjadi lebih baik. Tentunya ini narasi yang positif buat Habar. Ini ada ya lanjutan siklus daripada analisa CryptoCon teman-teman yang melihat sekarang kita ongoing ke bulan apa ya? Ke bulan Juni ya, mendekati bulan Juni di mana di sini kita dinyatakan sebagai cycles keempat, teman-teman, cycles keempat dan ya ini masih dalam cycle putih. Cycle putih ini kalau dilihat dari masa lalunya itu bagus ya. Karena kenaikan yang terjadi pada Bitcoin cenderung impulsif, teman-teman. Jadi dia melihat bahwa posisi sekarang ya bagus-bagus aja dan kita akan mencapai puncaknya itu di kisaran Desember, teman-teman, antara harga 90 ribu dolar sampai 130 ribu dolar untuk Bitcoin ya. Ini untuk Bitcoin prediksinya akan berada di level itu di tahun 2025. Ini analisa terbaru sih dari CryptoCon yang melihat bahwa ya jangka panjang kita masih akan bullish. Cuma kalau jangka pendek ya itu mungkin kita harus melihat lebih detailnya gimana kondisi market ya. Tapi ini data buat long term, teman-teman. Buat long term. Kemudian memanfaatkan ke persetujuan dari Bitcoin ETF, FTX, ya ETF ya teman-teman. FTX baru aja melakukan penjualan. FTX dan juga Alameda Research itu deposit ke centralized exchange di harga yang bagus ya, dapat good price. Antara lain ada Wrap Bitcoin, ada Ethereum, Pendle, sama People, teman-teman. Ini baru aja di deposit dan keluar dari mereka punya aset, teman-teman. Dan ini tentunya narasi untuk jual ya, untuk jualan karena mereka harus membayar nih para kreditur karena mereka sudah kolaps ya teman-teman, jadi mereka harus bayar dan beberapa aset sudah mulai dijual lagi, dilikuidasi dengan tujuan untuk melakukan pembayaran tersebut terhadap para investor karena FTX dan Alameda Research sudah kolaps. Itu dari berita penjualan. Kemudian ada pemodal Ventura. Wah, ini Kevin O'Leary mengatakan dia tidak akan pernah membeli spot Bitcoin ETF karena dia sudah memiliki Bitcoin dan tidak ingin membayar biaya tambahan. Dia mengatakan bahwa raksasa seperti Fidelity, BlackRock akhirnya akan menjadi pemimpin karena kekuatan penjualan mereka yang besar. Jadi maksudnya adalah ketika kita atau para retail ini nih teman-teman membeli ETF Bitcoin dari BlackRock, yang pegang barang aslinya siapa? Ya BlackRock melalui custody, ya kan, custodian teman-teman. Dan tentunya kita sebagai orang retail itu nggak pegang apa-apa kalau kita cuma beli Bitcoin ETF di perusahaan hedge fund ini, teman-teman. Artinya kita cuma pegang kontraknya aja, kita nggak pegang barang aslinya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tetap aja yang akan memiliki Bitcoin cadangan terbesarnya ya tentunya adalah perusahaan-perusahaan hedge fund ini. Jadi ide mereka cerdas sekali untuk menciptakan Bitcoin ETF. Oh ya, kemarin juga ada yang nanya nih, wah gimana nih bang, kan udah masuk all season. Wah, saya cek, oh iya bener ya, kita udah berada di level 76. Jadi udah masuk all season teman-teman. Lalu apakah Bitcoin bullish atau altcoin bakalan bullish atau bagaimana? Mari kita coba cek untuk pergerakan dari chart yang ada pada market. Hari ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran 42.696. Marketnya cenderung korektif ya teman-teman. Ya seller masih cukup mendominasi untuk saat ini. Di XY kemudian bakalan aktif hari ini. Kemudian diikuti juga sama market gold dan juga S&P 500. Jadi kemungkinan market akan volatile lagi teman-teman. Jadi siap-siap aja di pembukaan market mungkin akan ada sedikit pergerakan dari market ya. Kalau kita melihat dari posisi saat ini, saya masih melihat di time frame weekly, Bitcoin masih bullish.
Kenapa demikian? Karena belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi dalam artian teman-teman yang mau masih melakukan akumulasi sebenarnya bisa-bisa aja di harga sekarang. Mumpung pergerakan Bitcoin cenderung diskon ya. Dibanding teman-teman FOMO di kisaran level 50.000. Teman-teman, tapi apakah tidak menutup kemungkinan harga Bitcoin bakalan turun? Ya tentunya masih terbuka. Teman-teman, masih terbuka kemungkinan Bitcoin untuk melanjutkan koreksi. Tapi kalau kita perhatikan di time frame weekly ini sebenarnya tren Bitcoin masih positif. Jadi kalau nanti ada koreksi, teman-teman bisa untuk cicil beli. Entah itu dia koreksi sampai mana. Nggak akan ada yang bisa prediksi secara akurat. Kalau planning saya masih menunggu harga Bitcoin kalau bisa di bawah 38.000. Kalau bisa ya, kalau enggak ya udah kita mungkin akan lihat gimana respon dari market, terus ya udah cicil pelan-pelan. Kemudian terkait sama BTC dominance, itu kemarin mengalami tren penurunan yang lumayan signifikan. Sekarang BTC dominance-nya ada di poin 2000. Dan juga saya melihat Ethereum kok belakangan malah lesu ya. Ethereum trennya masih bagus teman-teman. Kalau kalian perhatikan Ethereum ini masih berada di atas daripada ascending triangle pattern, yang mana ini sebenarnya adalah pola bullish buat Ethereum. Jadi Ethereum menurut saya masih bagus dan masih akan ada peluang untuk out season terjadi. Seandainya BTC dominance bisa terus turun dan Bitcoin nggak anjlok-anjlok banget. Momentum altcoin itu masih ada sebenarnya. Kalau kita lihat sih dari kondisi Bitcoin ya di time frame daily, sebenarnya smart money-nya udah pelan-pelan berkurang. Volume transaksi di perdagangan kemarin pun sudah jauh anjlok dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya. Yang memang menunjukkan bahwa ada aksi taking profit besar yang terjadi pada Bitcoin, teman-teman. Dan sekarang peluangnya Bitcoin masih ada strong support di kisaran level 38.200-an something. Ya support-support yang lebih lebih kuat ya di level itu. Tapi kalau support terdekatnya itu masih ada di kisaran 40.400. Jadi anggapannya untuk sekarang saya rasa tren masih akan kemungkinan korektif untuk market Bitcoin, teman-teman. Tapi untuk altcoin saya rasa ini bisa menjadi salah satu sentimen out season ya, bila mana memang trennya mendukung. Jadi syarat dari out season itu Bitcoin nggak boleh dump. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, BTC dominance itu harus dalam tren turun juga. Baru momentum aliran dana ke altcoin bakalan ada. Tapi kalau seandainya nih BTC dominance-nya turun, tapi Bitcoin-nya juga kena dump, itu biasanya nggak bakalan jadi out season. Jadi buat teman-teman yang lagi menunggu apakah nanti akan ada out season atau enggak ya, khususnya dalam beberapa hari ke depan, teman-teman wajib pantau untuk Bitcoin-nya gimana. Yang kedua adalah BTC dominance. Udah itu aja. Kalau itu bagus, positif ya kan, BTC dominance-nya turun, kemudian Bitcoin-nya bisa bertahan aja harganya, nah itu bisa menjadi narasi yang bagus buat all season. Ya, beberapa koin kemarin udah naik lumayan tinggi ya, kayak Celestia, justru bikin all time high lagi teman-teman. Koin-koin yang lain kayak Solana ada sedikit perbaikan harga tapi nggak terlalu signifikan. Matic masih lanjut koreksi, CRV, Ethereum saya perhatikan agak lemah kemarin. Kemudian GRT juga udah lemah banget teman-teman, dan ya mayoritas altcoin juga kemarin terkoreksi ya. Dan perdagangan hari ini bagaimana ya teman-teman, lihat aja gimana kondisi dari market. Kalau saya sih melihat untuk time frame daily masih ada potensial untuk market koreksi teman-teman. Jadi itu ya, karena ini masih pembukaan market di hari Senin, saya rasa volatilitas market juga masih akan sangat tinggi. Jadi wajib untuk berhati-hati. Kita bedah lebih dalam lagi di time frame 4 jam. Pergerakan Bitcoin ini sudah breakdown dari ascending channel, ascending triangle, di mana kita kena fake out ya, parah banget. Ini ada fake out. Sempat melihat ini adalah tren yang bagus, optimis, tapi ternyata kita malah dibantai di sini ketika pergerakan Bitcoin naik ke 49.000, langsung dibanting turun dalam 1 hari saja pergerakan Bitcoin sampai turun ke 42.000, dan itu tentunya adalah sinyal yang bukan begitu baik teman-teman. Dan sekarang respon dari market ini masih sideways ya di perdagangan kemarin, yang berarti adalah buyers belum semangat lagi untuk bawa marketnya naik. Kalau kita perhatikan dari smart money juga kosong guys.
Jadi ya nggak bisa berharap apa-apa. Kalau marketnya bisa naik ya bagus teman-teman. Cuman kemungkinan kita harus melihat bahwa kenaikan yang terjadi itu hanyalah sinyal untuk retracement sesaat dan kemudian kita berpeluang masih untuk turun kalau kondisi smart money-nya masih tetap kosong kayak gini. Jadi ini belum ada indikasi bullish sebenarnya atau bullish jangka pendek ya teman-teman. Tapi kalau jangka panjang teman-teman yang memang fokus invest ya silakan teman-teman. Sekarang masih 2024 kok ya. Tren bullish kemungkinan masih akan sampai 2025. Entah itu awal atau pertengahan. Saya rasa masih akan ada momentumnya. Cuma kalau untuk 2024 ini trennya masih akan positif untuk tahun ke depan. Jadi saya rasa untuk akumulasi Bitcoin itu bebas-bebas aja buat teman-teman. Itu kalau saya pribadi ya saya masih nunggu di harga bawah dan saya udah lepas barang juga kemarin hari Kamis teman-teman. Jadi untuk sekarang sih saya cuma mantau market aja, nggak terlalu banyak trading dan saya lebih mau fokus ke industri yang saya lagi tekuni sekarang. Ya, nanti kita akan tetap update juga, teman-teman. Jangan khawatir yang selalu lihat channel ini. Thank you banget support kalian. Saya akan selalu berusaha untuk update ya, dan juga untuk analisa kripto nanti kita juga akan coba bahas. Kita cari waktu luang untuk membahas, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman ada koin-koin yang pengen dibahas, bisa tulis langsung di kolom komentar, teman-teman. Nanti kalau ada momentumnya kita akan coba untuk bikinkan videonya. Jadi itu sih buat saya melihat kondisi dari market sekarang. Kesimpulannya yang pertama, memang ada kemungkinan Bitcoin melanjutkan tren penurunan. Kesimpulan yang kedua, old season masih bisa terjadi kalau Bitcoin nggak dump dan juga BTC dominance bisa mengalami penurunan. Itu akan menjadi sentimen positif untuk old season. Tuh, tapi kalau Bitcoinnya andai kata crash nih turun, dan juga BTC dominance-nya, meskipun Bitcoin dominance-nya mengalami penurunan juga, itu bisa aja bukan sinyal untuk old season terjadi. Jadi pada jangka pendek saya melihat Bitcoin masih akan cenderung korektif. Gitu aja pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update-update news terbaru ya di dunia kripto. Teman-teman juga bisa sama-sama diskusi di sini. Buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja. Akhir kata saya Andre. Makasih.